Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan diminta DPR untuk ikut rapat bahas biaya kuliah yang mahal. Yang menjadi presiden di situ siapa sih sebenarnya? Ya, nampaknya Anies Baswedan belum menjadi gubernur atau masih menjadi calon gubernur sudah diminta ini itu begitu kan ya. Nanti kalau Anies Baswedan menjadi gubernur, ya gubernur rasa presiden. Inilah yang mulai hari ini sampai saat ini begitu kan. Bagaimana lawan-lawan dari Anies Baswedan untuk menjegal Anies Baswedan sebenarnya. Ya, gubernur rasa presiden, yang presiden rasa bupati. Bukan seperti itu. Kita lihat saja nanti begitu kan. Untungnya Anies Baswedan tidak bisa hadir begitu kan ya. Kenapa masalah soal biaya ya, biaya kuliah mahal ini kan harus Anies Baswedan yang apa namanya yang datang begitu kan ya. Harus Anies Baswedan yang memberikan solusi. Kenapa tidak ada yang lain? Inilah yang kemudian menurut saya pribadi begitu sangat-sangat dibutuhkan solusi-solusi Anies Baswedan. Nampaknya banyak masyarakat sudah mulai kecewa tidak memilih Anies Baswedan di 2024 kemarin begitu. Nampaknya begitu. Lihat saja komentar-komentar netizen hari ini begitu. Begitu banyak luar biasa komentar-komentar mereka. Salah satunya mereka berkomentar begini ya, berarti presidennya Anies dong, hehehe. Ini komentar yang satunya. Ada yang berkomentar lagi setelah rapat DPR mengumumkan Anies Baswedan resmi menjadi Presiden RI pada 2024-2029. Wah, bukan seperti itu. Tapi Anies Baswedan diminta dicarikan solusi bagaimana ya yang kemudian saat ini dianggap biaya kuliah yang sangat-sangat luar biasa dan fantastis dianggap ruwet. Ya, tapi walaupun Anies Baswedan tidak punya jabatan hari ini, tapi ide-ide mereka ya selalu dibutuhkan mereka. Ada memang sudah jadi menteri, sudah jadi ini begitu kan. Tapi ide-idenya tidak begitu dibutuhkan. Inilah kalau orang yang memimpin dengan baik dengan orang yang memimpin yang tidak baik. Pasti ada nuansa-nuansa perbedaan. Makanya sampai saat ini begitu kan ide-ide Anies Baswedan sangat cemerlang lagi di situ. Nantinya ya Anies Baswedan akan membuka lagi begitu kan terkait dengan satu ya diskusi-diskusi yang kemudian di tahun 2024 kemarin menjadi viral begitu kan ya. Desak Anies Baswedan. Bahkan banyak sekali komentarnya ini. Yang dulu katanya jadi menteri tidak becus, yang dulu katanya korupsi Frankfurt Backfire, yang dulu katanya korupsi tunjangan guru yang tidak terbayarkan. Ternyata hanya untuk menjatuhkan Anda teruslah menjadi panutan terdidik untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Wow, ngeri banget begitu kan ya. Ngeri banget ini. Nggak bahaya tak? Inilah sebuah komentar dari netizen yang menunjukkan bahwa ide-ide Anies Baswedan sampai saat ini sangat diperlukan lagi. Nah, walaupun ide-ide tersebut ya Anies Baswedan tidak dipastikan tidak hadir karena mungkin salah satunya Anies Baswedan kan menjadi orang biasa di situ. Jadi saya beranggapan oke lah tidak ada masalah kalau Anies Baswedan datang di situ begitu kan. Karena nampaknya bangsa kita, rakyat kita ya masih membutuhkan sosok Anies Baswedan. Kemana yang 58% kemarin yang oke gas. Inilah ide cemerlang dari Anies Baswedan yang kemudian ya diminta DPR untuk ikut rapat bahas biaya kuliah mahal. Ya memang sekarang ini kuliah mahal yang sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Mungkin ada program ini, program itu, program ini, program itu sehingga organisasi itu seperti HMI dan PMI sudah tidak begitu eksis lagi di beberapa kampus begitu kan. Karena akibat ya program-program di Kementerian Nadiem Makarim sana sini banyak tertarik di situ. Ya, walaupun anggarannya begitu fantastis kita lihat saja begitu kan ya. Bahkan mantan calon gubernur Anies Baswedan jadi salah satu sosok yang akan diundang oleh Komisi 10 ya DPR RI dalam rangka pembahasan biaya pendidikan untuk tahun 2025. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan Anies sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud diminta untuk menyampaikan pendapat dan masukan terhadap DPR RI.
Tidak hanya Anies ya, Dedi juga menambahkan bahwa surat undangan telah dikirimkan kepada ya para mantan Kemendikbud dengan agenda utama untuk membahas anggaran Kemendikbud Ristek ya RI tahun 2025. Ini sangat luar biasa. Dulu bagaimana Anies Baswedan ketika mau nyapres begitu dicaci maki sana sini. Seolah-olah mereka dipecat. Wah, seperti Giring mengatakan, jangan sampai orang-orang itu tertipu dan memilih orang-orang yang sudah dipecat oleh Pak Jokowi, katanya begitu kan. Itu Giring yang mengatakan seperti itu pada waktu itu. Tapi katanya sekarang PSI ya ingin menduetkan Anies Baswedan Kaisang. Terus kemudian satu sisi yang oke gas sudah nampaknya mulai agak kecewa. Ini gimana begitu kan ya? Padahal ya memang benar Anies Baswedan sebagai mantan ya Kemendikbud di situ begitu kan, nampaknya di Kemendikbud hari ini tidak bisa diatasi dengan solusi dari Nadiem Makarim begitu kan ya. Jadi beda dong, penanganannya beda dengan Anies Baswedan dengan Pak Nadiem di situ. Makanya hal-hal yang kemudian menyangkut soal pendidikan mahal, seolah-olah mereka cuci tangan sana sini, seolah-olah ya menerima enaknya doang di situ begitu kan ya, tidak pro terhadap masyarakat. Lihat saja ide-ide Anies Baswedan sampai diundang loh begitu kan ya, sampai diundang, bayangkan, karena Anies Baswedan idenya sangat luar biasa di situ. Ini beberapa mantan Kemendikbud yang diundang dalam rapat mendatang ya termasuk Muhammad Nuh dan Anies Baswedan. Dedi juga mengindustrikan bahwa selain mereka, Muhadjir Effendi yang saat ini menjabat sebagai Menko juga diharapkan hadir. Bahkan rapat tersebut direncanakan berlangsung sebelum DPR RI memasuki masa reses. Dedi menambahkan bahwa rapat ini mungkin akan diperpanjang hingga masa sidang berikutnya karena banyaknya informasi baru yang belum diketahui oleh DPR. Wah, nampaknya Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Kalau kita melihat perbandingan menteri-menteri yang bisa bekerja dan tidak bisa bekerja. Anies rasa presiden gitu. Kalau sebelum itu kan Anies rasa presiden, sedangkan Presiden Jokowi seolah-olah tidak memberikan solusi yang terbaik. Ya bisanya hanya menyetop, tidak bisa dilanjutkan. Tidak ada memberikan solusi begitu kan. Sedangkan biaya infrastruktur yang ada di beberapa kampus itu sangatlah mahal. Juga menjadi alasan bagaimana UKT itu mahal begitu ya, UKT juga dinaikkan. Itu sebagai salah satu mereka ya, sebagai alasan juga. Sedangkan Jokowi tidak ada solusi di situ. Nah, inilah kalau memimpin tergantung pemimpinnya sih sebenarnya. Semuanya tergantung pemimpin. Makanya jangan sok-sokan membangun IKN sana sini dengan anggaran fantastis begitu kan ya. Ya APBN diambil di situ sana sini begitu menggunakan APBN dan sebagainya. Jangan sok-sokan lah begitu kan. Kalau seperti ini terus ya gimana bangsa kita untuk menghadapi Indonesia Emas begitu. Bahkan dalam rapat itu ya Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi DPR RI menghadirkan 3 perkara pendidikan. Selain Profesor Didik pula Profesor Nanang Fatah, Guru Besar Universitas Pendidikan UPI, Rektor YARSI Profesor Fazlil Jalal. Yang ini yang kemudian menurut saya pribadi apa yang disampaikan oleh beberapa momen di DPR ini justru Anies Baswedan kalau bisa hadir ya hadir di situ. Ini kesempatan bagi Anies Baswedan untuk menunjukkan gigi taringnya bagaimana ya mereka memberikan solusi terbaik dibandingkan dengan Nadiem Makarim. Kita tunggu saja ya apakah Anies Baswedan akan mau atau tidak. Tapi nampaknya Anies Baswedan ada kegiatan sih sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.